setia Mbak Yul. Aku kan orang yang Lumajang. Pengikut Gitu setia. Oke, ini kita rekam Mbak ya. Nanti kita unggah di konten YouTube. Jadi jangan sebutkan nama siapapun juga, oke? Iya. Oke. Ya, Dari Lumajang sekarang tinggal di Yunlong. Bagaimana keponakannya kepengen ke Hongkong lagi? yes. Keponakannya dulu di Hongkong berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Tahun piro Ibu? Ingat nggak sampean? Atau kita sambung keponakannya? Pokoknya sudah 6 tahun sih pokoknya. 6 tahun berarti sekarang 2024, 2020, 24. 2018 dia pulang, 2017 dia pulang. Oke. Kalau 18 kayaknya Mbak Yul. 2018. Terus dia pulang kan nikah. Selepas nikah punya anak kesini lagi. Punya anak, sudah punya anak 1. Oke. Bisa nggak disambungin ke saudaranya? Sebentar ya, ini Oke, masih tak siap. sambung sebentar. Soalnya anaknya yang pegang HP dibuat main-main dari tadi, saya telepon dimatiin terus. Gitu loh. Oh, gitu. Sebentar. Iya, sebentar ya. Insya Allah boleh dapat ini. Nah, aku nggak bisa disambung. Sambil tak tunggu ya. Iya. Hai. Hai, Me? Oh. Wah. Wah, kamu mau juga coba lah. Hai, Ana. Oke, kamu lihat tangan. Rồi咗啦，OK 好啦。咁等陣絕嚟咧，可唔可以幫我手咧？係落翻我原 form 嗰啲係，即係如果完約買數，即係計數嗰個啊，計數嗰啲出糧嗰啲啊，有冇 form 啊？即係機票錢啊，係日做嘅服務咁啊，或者個呢樣嗰樣嗰啲有冇 form 啊？係啊。係啊，有冇啊？哦，如果有咧，落翻啲張俾我。唔該晒，拜拜。Halo, sorry Mbak, angkat telepon sebentar. Nggak apa-apa, itu nggak diangkat, nggak dapat itu, mama manggil terus. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Nanti sampean bilang, kasih tahu ya ke ponakannya sampean. Jadi kalau kita kepengen proses ke Hongkong lagi, persyaratannya pertama itu paspornya kan entah hidup atau mati, yang penting kan masih ada tuh, ya nggak? Jadi paspor, Hongkong ID, KTP Indonesia, KK, akte, terus ijazah, buku nikah, semuanya dibawa ke tempat tukang fotokopi untuk di scan PDF. Kayak gitu ya. Scan PDF, terus kirim WA ke saya. Nanti tak kasih nomor WA saya biar nanti langsung saya bantu untuk follow up kayak gitu ya. Kalau ini kan hanya untuk nerima telepon kan takutnya miss kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus ponakannya siap. Terus ponakannya nanti suruh datang juga ke tempat tukang studio foto kayak gitu ya, kayak Fotomax kayak gitu. Jadi suruh foto pakai kemeja, celana hitam, terus rambutnya diikat, terus no make up, no jilbab, rambutnya kukunya jangan panjang, terus jangan dicat kutek kayak gitu ya. Terus nanti suruh foto, tak kasih contohnya fotonya kayak gitu. Nah, terus nanti suruh kirim WA ke saya itu untuk biodata. Jadi saya carikan majikan dulu, nanti kalau sudah dapat baru proses ke PT biar mbaknya adik ponakannya nanti nggak usah kelamaan dek PT prosesnya kayak gitu. Siap. Nah terus sekarang ini kan karena majikan karena jarak jauh kan, jadi awal pertama sebelum interview selain lihat foto dia kepengen lihat video apakah benar pernah kerja di Hongkong. Artinya kan suruh kasih JK ya, simple kasih JK aja. Intinya nama, umur, menikah, punya anak 1, umur berapa, dulu kerja di Hongkong 2 tahun, tahun berapa kayak gitu kan. Nah jobnya jaga apa kayak gitu kan. Terus pekerjaan dari pagi sampai malam itu suruh nyebutin kayak gitu ya. Contoh ngoci taojo hello tim pun haisen kayak. Terus pekerjaannya dari pagi itu ngapain sampai siang sore malam kayak gitu kan. Nah itu suruh sebutin dalam bentuk bahasa Kantonis pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting dimengerti, nggak usah redek nggak apa-apa, pokoknya santai aja. Terus sambil menyebutkan simple Chinese food kayak gitu ya, ngosek kantan chung kosong kayak gitu ya. Jeng yila, jeng bai guata, jeng kuloyo a, terus jauh choy ya,
ceng soitan, van ge jautan, potong. Nah, potongnya ini suruh nyebutin paling tidak 2 macam item atau 3 macam item potong apa. Jadi nanti sambil sampai remind lagi, mengingat-ingat masa lalu. Supaya apa? Karena kan kita di sini kerja, siap kerja kayak gitu kan, Mbak. Kayak gitu. Jadi sampean minta tolong aja, sampean support dia dengan mengingat-ingat pekerjaan di Hong Kong sekarang ini banyak sekali teman-teman yang mungkin 1 kurang siap mental, 2 kemampuannya yang dulu walaupun sudah X tapi kan udah dulu di rumah kan sudah sekian tahun kan sudah terlalu nyaman kayak gitu kan. Jadi dibiasakan lagi kayak mengatur pola makan juga. Karena di Hong Kong itu kan mulai dari pagi sampai malam, kadang itu masa adaptasi kan kita non-stop kayak gitu kan. Jadi kalau nggak kuat kitanya kaget kayak gitu loh. Jadi sampean kasih tahu yang hal-hal yang seperti itu supaya apa? Supaya dianya siap semangat lagi ke Hong Kong. Bukan hanya semangat untuk dapat duitnya, tapi semangat untuk menerima duit itu perjalanannya 30 hari itu harus berjuang. Seperti itu loh ya. Yang penting nanti sampean kasih tahu terus suruh sampean prepare persyaratannya, terus dokumennya. Jadi tugas saya itu membantu mencarikan majikan, carikan job kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah dapat job saya akan merekomendasikan untuk proses lewat PT mana kayak gitu kan. Nanti akan selanjutnya akan dibantu sama PT yang akan menangani proses nyampe Hong Kong. Jadi kalau sudah nyampe Hong Kong, tugas mbaknya itu, tugas ponakannya sampean itu yang berjuang selama 24 bulan kayak gitu ya. Jadi kalau kita hanya perantaranya selesai kayak gitu loh. Jadi kalau ada masalah konsultasi nggak ada masalah, mengeluh boleh tapi menyerah jangan kayak gitu ya. Karena setiap masalah kan pasti ada solusinya. Contoh yang kebanyakan dibilangnya majikan cerewet lah ya, majikan cerewet ya kita yang penting andap asor, senyum, iya sepurane kayak gitu. Terus sambil itu disolawati, dibacai Al-Fatihah, diyasini kayak gitu, suasana kan jadi positif kayak gitu loh Mbak auranya. Iya enggak? Betul. Nah, kalau majikan pelit, mbuh piye carane no? Kita paling tidak kan komunikasi yang baik-baik sama majikan. Walaupun hanya kita sambal terong loh wis nikmat. Iya enggak? Beli sambal pecel sama ceplok telur sama kulup loh udah nikmat kayak gitu loh. Iya. Nah, makanya piye caranya kita itu istilahnya menangani masalah-masalah yang ada di rumah majikan. Jadi bukan komplain kayak gitu ya. Walah majikanku kayak ngene. Ya wes lah, tak terima. Penting piye penake aku nyambut gawe, terima gaji. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Kalau kita mengubah karakter majikan tuh susah. Jadi kita harus bisa menerima kondisi rumah majikan seperti ini, aku harus gini kayak gitu loh. Iya enggak? Betul sekali. Udah aku alami itu. Iya betul. Aku tahan 10 tahun di sini karena bos baik gitu. Nah, sebelum bos baik kan sampean harus mengerti dulu karakter majikan, iya enggak? Nah, harus kita di bawahnya aja, jangan melawan itu aja. Iya, kan kita bukan anaknya, nggak mungkin kita salah terus dijewer mari ngono digendong-gendong, kan nggak mungkin seperti itu. Iya enggak? Betul. Proses tidak mudah. Hongkong tidak mudah, prosesnya benar-benar pahit. Nah, kayak gitu. Benar Pak Judi, betul. Makanya, kayak gitu. Wis pokoknya sampean kasih tahu trik-trik cara kerja di Hong Kong bagi teman-teman yang mungkin betah kerasan. Awal mulanya itu seperti apa sih kayak gitu loh. Karena ini masih baru 2 tahun ya. Yang ditengok mungkin butuh duitnya tok kayak gitu loh. Tapi nggak kurang memahami siap fisiknya kayak gitu loh. Dulu kita zaman dulu di PT kayak gitu ya, tangga naik turun tangga naik turun tangga. Sekarang semuanya kebanyakan kan nunggu visa di rumah Mbak, kayak gitu loh. Iya enggak? Nyampe sini pagi nggak dikasih sarapan, wis komplain, wis lemes, terus habis itu kayak gitu loh. Iya enggak? Kita kan orang perantau kan harus kuat gitu. Nah, makanya kayak gitu. Pokoknya saya dulu juga bukan Hong Kong saya dulu, cuman saya nunggu di rumah karena menguasai bahasa Cina itu di Malaysia. Gitu loh. Jadi aku tinggal 2 bulan lah, 2 bulan aku di rumah langsung dapat job. Gitu yang sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Pokoknya sampean andap asor. Nah, dulu waktu sampean kerja pertama kali kan otomatis sampean juga adaptasi juga toh, kayak gitu kan. Nggak mungkin majikan. Tuh nangisnya ceritain tuh. Buang sampah nangis.
Tapi sekarang alhamdulillah dapat buahnya bagus gitu loh. Alhamdulillah. Nah, itu kan seneng kayak gitu loh, Mbak. Alhamdulillah. Makanya Iya. Ini di kos BB ya Mbak Juli? Iya, saya kos Di kos BB. BB. Iya, saya tinggal ngontrak rumah di kos BB Exit C, Mbak. Aku nggak pernah libur, jadi aku nggak tahu mana-mana. Oke, Jarang. oke. Jagain nenek soalnya gitu. Iya, sampai semangat. Nanti tak konfirmasi. Ya, semangat, alhamdulillah, terima kasih. Nanti tak konfirmasi gimana. Tadi kan udah teleponan, cuman anaknya main HP, jadi ditutup. Ya udah, tak bilangin masuk ke sini. Ya nanti katanya. Terus nanti tak kenalin sama Mas Handro, sama Mbak Juli, Mbak Juli. Kan tak suruh ngikutin YouTube-nya. Karena aku ngikutin terus, jadi aku tahu semuanya gitu loh. Siap, matur suwun sangat. Aku komen juga yang nyerocos Mbaknya tuh aku komen juga kadang-kadang kan. Ya Allah, aku bilang, sorry ya Mbak Juli. Ya nggak macam-macam apa-apa. kan. Nama juga medsos. Iya. Iya, aku suka lihat di YouTube. Di YouTube ayo. Iya. Aduh ya Allah. Sabar menghadapin. Kayak ini dia telepon aku Mbak Yuli, tak tutup dulu ya, nanti tak tanyain. Siap, oke. Nanti tak kasih WA saya ya. Jadi nanti kalau ini kan soalnya kalau keluar nggak ke bawah. Jadi nanti langsung bisa telepon ke saya kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ini mbaknya sudah 10 tahun di Hong Kong. Pertama kali langsung kerasan 10 tahun. Jadi sebelumnya ex Malaysia kayak gitu. Dan sampai saat ini mbaknya juga jarang libur kayak gitu ya. Jadi ini keponakannya kepengen kembali lagi ke Hong Kong untuk kerja. Jadi untuk teman-teman siapapun yang sudah ex Malaysia, Taiwan, Singapura, jadi kalau kepengen ke Hong Kong pastikan teman-teman itu cari majikan dulu supaya nggak kelamaan kayak gitu. Dan diperhatikan juga ya untuk datanya apakah beda kayak gitu. Kalau beda itu harus segera konsultasi dari awal sebelum kita proses kayak gitu. Supaya apa? Apakah kita bisa dibantu proses dengan beda data untuk kerja ke Hong Kong kayak gitu. Takutnya nanti kitanya sudah nunggu sebulan 2 bulan ternyata hasil akhir ternyata nggak bisa proses kayak gitu. Karena sekarang selalu aja up to date ya proses-proses untuk kerja ke Hong Kong. Jadi persyaratan kita harus menyiapkan yaitu paspor, Hong Kong ID, KTP, KK, akte, ijazah, buku nikah, dan surat izin orang tua atau wali kayak gitu ya, atau suami kayak gitu. Terus habis itu bikin video percakapan dalam bentuk bahasa yang dikuasai ya, entah itu ex Taiwan harus Mandarin, ex Singapura bisa Inggris, atau ex Hong Kong itu bisa pakai bahasa Kantonis. Jadi sebutkan pengalaman kita waktu kerja di luar negeri kayak gitu. Terus habis itu sebutkan juga karena kita di Hong Kong, jadi mayoritas majikan itu menyuruh kita untuk masak masakan Cina. Jadi pastikan kita bisa menjelaskan simple aja masak-masakan Cina kayak gitu. Terus bikin potong, itu kan salah satu dari kewajiban ya kalau kita untuk masak itu harus ada supnya kayak gitu. Jadi potong itu sebutkan kita bisa bikin sup apa aja dalam bentuk bahasa Kantonis atau Mandarin atau Inggris. Kita takut anjing atau enggak, atau kita punya special request itu juga sebutkan, nggak ada masalah kayak gitu aja ya. Wes begitu aja untuk teman-teman semuanya. Sukses, lancar, sehat selalu. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran sampai garis finish kayak gitu. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.